Shalom, kami mengucapkan selamat datang bagi seluruh jemaat CWC Gajah Mada dan bagi saudara yang baru pertama bergabung di ibadah online ini. Sebelum kita mulai ibadah, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Bagi saudara yang belum memiliki komunitas dan ingin bertumbuh bersama kami, dapat bergabung dalam Friday Night Gathering setiap Jumat jam 8 malam melalui Zoom yang linknya akan dibagikan melalui grup-grup WhatsApp. Kami juga menyediakan ibadah anak Blessing Kid Community setiap hari Minggu jam 11 pagi. Link akan dibagikan kepada para orang tua. Persembahan persepuluhan dan persembahan khusus dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Tuhan memberkati setiap taburan saudara dan memberkati apapun yang saudara kerjakan. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, baptisan, kedukaan, bimbingan pranikah, dan ibadah ucapan syukur, saudara dapat menghubungi tim penggembalaan atau sekretariat CWC dengan nomor yang tertera di layar saudara. Blessing Woman diadakan melalui Zoom setiap hari Kamis, minggu pertama dan ketiga, jam 7:30 sampai jam 9 malam. Demikian informasi yang kami sampaikan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Semangat pagi Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang ada di rumah. Terima kasih buat pagi ini kita dikembukan oleh Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan. Bapak, kami mau datang ke hadirat-Mu Bapak dengan hati yang bersyukur Bapak atas kasih karunia-Mu Bapak, atas penyertaan-Mu Bapak. Kami boleh Bapak punya masalah Bapak, kami percaya Bapak, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang menolong kami di setiap langkah kami Bapak. Dan pagi ini Bapak, kami tidak mau tukar Bapak sukacita kami Bapak. Selain Bapak, kami mau bergirang Bapak karena kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang luar biasa, Allah yang baik Bapak. Dan kami alaskan Bapak, doa permohonan Bapak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang sepakat mau bergirang bagi Tuhan, katakan amin. Haleluya. Mari kita bergirang buat Tuhan pagi ini. Haleluya. Mari kita lihat ke kiri dan ke kanan. Sudah ada senyum belum? Mari pagi ini kita mau bergirang buat Tuhan, sebab Dia baik. Haleluya. Ku masuk ke gerbangnya. Ku masuk ke gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ku hari ini harinya
bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Sebab Dia baik. Mari kita berdiri, kita katakan Dia Allah baik. Ya Allah baik, ya Allah baik, Kasih jempol buat Tuhan. ya Allah baik, Allah baik bagiku. Yes Lord. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Tuhan kami mau datang Bapa, kehadiran-Mu Bapa, memandang Engkau Bapa. Karena kami percaya Bapa, di saat kami Bapa memandang hanya kepada Engkau saja Bapa, maka Bapa tidak ada satupun Bapa hal yang tidak sanggup kami lakukan Bapa. Dan biar Bapa, iman kami Bapa tidak goyah Bapa. Sudah persoalan-persoalan yang ada saat ini Bapa. Namun Bapa kami, iman kami diperkuat Bapa. Thank you Lord Jesus. Tuhan, ku memandang hanya kepadamu. Ku tak akan goyah bila bersamamu. Tuhan, hatiku bersuka karenamu. Jiwaku pun bersorak bila bersamamu. Engkaulah sumber kehidupanku, sukacitaku dalammu. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu dalam setiap langkahku. Segala perbuatanku, imanku tak goyah. Ku sandarkan pengharapanku hanya kepadamu. Yesus Tuhan Bapa dan Rajaku. Yes Lord. Kami mau hampiri tata kudus-Mu Tuhan. Bapa, ku menghampiri tata kudus-Mu. Ku datang menyembah dalam hadirat-Mu. Yesus, kekuatanku ada di dalam-Mu. Ku yakin Kau hadir di kehidupanku. Engkaulah sumber kehidupanku, kemenanganku di dalam-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu dalam setiap langkahku. Segala perbuatanku, imanku tak goyah. Ku sandarkan pengharapanku hanya kepadamu. Yesus Tuhan Bapa dan Rajaku.
ku tinggikan nama-Mu, sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu dalam setiap langkahku, dalam perbuatanku. Imanku tak goyah, ku sandarkan pengharapanku hanya kepadamu, Yesus Tuhan Bapa dan Raja-Mu. Yesus Tuhan Bapa dan Raja-Mu. Yesus Tuhan Bapa dan Raja-Mu. Haleluya. Engkau Bapa yang kami sembah Bapa. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Kami sembah Haleluya. Yesus Tuhan. Katakan dia Bapa yang baik. Oh Bapa, Engkau Bapa yang baik Tuhan. Haleluya. Mari kita membanggakan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan kau pandang masalahmu, pandanglah Tuhan Yesus. Haleluya. Saat ini juga Tuhan mau angkat beban kau Tuhan. Haleluya. Haleluya Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yesus Tuhan, sembah Tuhan. Oh, Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Thank you Lord. Aku yang baik, Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta Tuhan. lebih dari segalanya di dalam hidupku. Betul Bapa, Engkau sungguh Bapa yang baik. Bapakku yang baik, Kau sang yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari kita katakan sekali lagi. Bapa-Ku yang baik. Aku yang baik, Kau sungguh Bapa yang baik. Kau sangat ku cinta, Mari kita katakan, aku cinta Kau Tuhan Yesus. lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya.
Betul, Bapa. Yesusku, Engkau segalanya bagi kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, buat hadirat Bapa, buat penyertaan Bapa lewat pujian dan penyembahan Bapa. Saatnya Bapa kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Bapa. Pelengkapi kami Bapa dengan firman Bapa yang menjadi pelita bagi kaki kami Bapa dan juga terang bagi jalan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami Bapak. Bagi yang percaya, yang siapkan hati, katakan amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa semoga pagi hari ini Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat semuanya, baik-baik saja, tidak sedang dalam mengalami pergumulan atau masalah. Walaupun pada kenyataannya masalah maupun pergumulan itu akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Berbicara tentang masalah atau pergumulan, setiap kita pasti akan mengalami masalah atau pergumulan. Sebab masalah atau pergumulan itu tidak pernah pandang bulu, tidak pernah pandang status sosial, tidak pernah pandang pendidikan, dan tidak pernah pandang suku, bahkan jenis kelamin. Jadi setiap kita, selama kita hidup, kita pasti mengalami itu yang namanya masalah atau pergumulan. Bahkan ada yang berkata bahwa semakin lama kita hidup, maka semakin besar kemungkinan kita menghadapi masalah atau badai hidup, bahkan kesedihan. Seperti tiba-tiba kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi, kita cintai, atau kita dikhianati oleh orang-orang terdekat kita, atau bahkan mungkin kita mendapat suatu vonis mengidap satu sakit penyakit. Seperti apa yang sedang kita alami saat ini. Negara kita sedang dilanda oleh pandemi virus corona. Dan virus corona ini telah memporak-porandakan semua tatanan yang ada. Mereka yang sebelumnya bekerja sekarang harus di rumah. Dirumahkan, bahkan ada yang di PHK. Mereka yang dahulu mempunyai usaha, sekarang seperti mati suri, tidak ada aktivitas, akhirnya juga tutup. Yang tadinya bisa berkumpul bersama teman, saudara, sanak keluarga, sekarang pun juga harus dibatasi. Perdagangan mandek, industri juga tersendat, pabrik-pabrik juga berimbas. Banyak yang mengurangi produksinya. Usaha pariwisata juga banyak yang tutup. Itu semua karena imbas dari pandemi virus corona ini. Akibatnya ekonomi menjadi tersendat dan akhirnya keuangan menjadi minus. Dan ini dialami oleh semua negara di dunia. Hampir semua negara di dunia mengalami hal itu. Bukan hanya di Indonesia saja. Lalu bagaimana kita menyikapi ini semua? Saya ajak Bapak Ibu semuanya, mari kita buka Alkitab kita di Mazmur 3 ayat 1 sampai 9. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan,
berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah kita baca tadi, pada kenyataannya tidak ada seorang pun yang kebal terhadap masalah, pergumulan atau badai hidup. Bahkan orang yang sangat berkuasa, mempunyai nama besar dan dekat dengan Tuhan, seperti Daud pun bisa mengalami krisis di dalam kehidupannya. Mazmur ini memperlihatkan semua perasaan Daud, ungkapan hati Daud kepada Tuhan sewaktu ia menghadapi pergumulan yang berat. Dia harus meninggalkan istananya akibat pengkhianatan anaknya sendiri, yaitu Absalom. Mazmur 3 ayat 1 tadi berkata demikian. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Seperti kita ketahui, Mazmur 3 ini dilatar belakangi oleh kejadian yang tercatat di 2 Samuel 15. Di situ dikisahkan bahwa Absalom sangat berambisi menjadi raja Israel. Segala daya upaya dilakukan oleh Absalom. Semua propaganda dia lancarkan, dan dengan kelicikannya Absalom memperdaya banyak orang sehingga banyak orang terpengaruh dan menggabungkan diri kepada Absalom. Dan ketika Absalom merasa kekuatannya sudah cukup besar dan kuat, maka dia melancarkan kudeta. Akibatnya ya Daud harus melarikan diri dari istana bersama orang-orang yang masih setia kepadanya. Dapat kita bayangkan bagaimana perasaan Daud saat itu. Perasaannya pasti campur aduk antara marah, kecewa, dan sedih. Satu sisi Absalom adalah anaknya, darah dagingnya sendiri. Pasti ada ikatan emosional antara anak dan bapak, antara seorang anak dengan seorang ayah. Pasti ada ikatan emosional. Tetapi di sisi lain, sekarang Absalom adalah musuhnya. Sekarang anaknya Absalom sedang mengincar nyawanya. Dan perasaan inilah yang berkecamuk di dalam diri Daud. Lalu bagaimana respon Daud dalam menghadapi pergumulan ini? Mari kita belajar dari Daud bagaimana dia meresponi pergumulan hidupnya, yang mana nanti kita bisa terapkan di dalam hidup kita. Yang pertama adalah datang kepada Tuhan. Ya, Daud datang kepada Tuhan. Mazmur 3 ayat 2 berkata demikian, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang bangkit menyerang aku. Dalam ayat 2 ini Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Unek-unek yang ada di dalam hatinya, keluhan-keluhan ini adalah ungkapan-ungkapan yang Daud utarakan kepada Tuhan. Sungguh menarik sebetulnya kalau kita membaca hal ini. Karena apa? Melihat tindakan Daud yang melarikan diri dari Absalom, bukan melawannya. Apakah Daud tidak dapat melawan Absalom dengan kekuatan dan kekuasaannya? Bapak, Ibu, dan saudara semua yang dikasihi Tuhan, bukankah Daud dia seorang pahlawan yang berani? Mungkin kita masih ingat bagaimana keberanian Daud ketika ia maju melawan Goliat. Padahal pada saat itu orang-orang yang lain ketakutan, tidak berani melawan Goliat. Walaupun usianya masih muda, dia berani maju dengan senjata yang sangat-sangat sederhana. Bukan pedang, bukan tombak, tetapi hanya sebuah ketapel. Dia berani maju melawan Goliat dan menang. Begitu juga ketika dia terlibat dalam peperangan melawan orang Filistin maupun musuh-musuh Israel yang lainnya juga ketika dia masih muda. Dan sekarang dia juga masih punya banyak pendukung, orang-orang terlatih, pahlawan-pahlawan berani, gagah berani yang bersamanya. Jadi sebenarnya Daud bisa saja melawan. Tetapi mengapa dia memilih tidak melakukan itu? Menariknya di sini. Daud memilih datang kepada Tuhan dan mencurahkan semua pergumulannya, memohon pertolongan yang datang daripada Tuhan. Mengapa? Karena Daud sadar bahwa apa yang terjadi ini adalah konsekuensi dari apa yang pernah dia perbuat sebelumnya.
yaitu dosa ketika dia mengambil istri orang dan mengikhtiarkan suaminya mati terbunuh. Dan ini tercatat juga di dalam 2 Samuel 11. Bahkan di dalam 2 Samuel 12 ayat 10, dengan tegas Tuhan berbicara kepada Daud melalui Nabi Nathan. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dengan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Dan apa yang telah dia lakukan ini adalah dosa yang sangat fatal sekali. Daud sadar apa yang terjadi ini adalah hukuman dari Tuhan atas apa yang dia perbuat kepada Uria suami Batsheba. Oleh karena itu, ia memilih tidak melawan anaknya, tidak mempergunakan kekuatannya, tetapi datang kepada Tuhan. Berdoa memohon pertolongan, perlindungan daripada Tuhan. Jadi respon Daud ketika menghadapi pergumulan yang pertama adalah datang kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Ketika kita menghadapi pergumulan, persoalan, apakah kita juga datang kepada Tuhan? Atau kita curhat kepada orang lain? Atau datang kepada orang pintar, paranormal, dukun? Atau kita curhat ke sosial media? Atau karena panik kita bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan? Jangan panik, ingat, jangan panik. Karena orang yang panik cenderung mengambil tindakan yang aneh-aneh, irasional dan bahkan sering tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai contoh di dalam 1 Samuel 28, Saul pada saat orang-orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan Israel, karena rasa takut dan panik membuat Saul menyuruh orang untuk mencari pemanggil arwah untuk dapat berbicara kepada Samuel yang telah mati. Jadi sekali lagi berhati-hatilah, jangan sampai kita dikuasai oleh kepanikan. Tetapi jika kita mengalami hal itu, mari kita introspeksi diri kita. Ketika kita mengalami persoalan pergumulan, apakah kita mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mendapatkan pertolongannya, ataukah kita sebaliknya menjauhkan diri kita daripada Tuhan? Daud sebagai orang beriman, dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Biarlah kita pun meniru apa yang Daud lakukan, yaitu ketika mengalami pergumulan atau masalah justru mendekat kepada Tuhan. Sehingga kita bisa mengambil sikap, merespon semua itu dengan pimpinan Tuhan. Kemudian yang kedua, Daud datang kepada Tuhan dan yakin kepada Tuhan. Mazmur 3 ayat 3 berkata demikian. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Banyak orang berkata tidak mungkin Daud itu ditolong oleh Allah. Banyak suara-suara negatif yang memojokkan Daud, yang mencoba melemahkan Daud. Ketika banyak orang mengatakan itu, Daud tidak terintimidasi, tidak terpengaruh, dia tetap yakin pada Tuhan. Keyakinannya bahwa Tuhanlah yang menjadi pelindung, yang menjadi perisainya. Seperti apa yang tercatat di ayat 4, di Mazmur 3 ayat 4 berkata demikian. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Sementara orang lain pesimis, tidak yakin, tetapi Daud meyakini bahwa Tuhan adalah perisai, Tuhan adalah pelindung, Tuhan adalah sumber pertolongan. Seperti kita ketahui, perisai adalah alat pelindung untuk berlindung di dalam pertempuran. Daud yang sudah terbiasa di dalam pertempuran pasti mengetahui
Bagaimana berartinya perisai ini di dalam pertempuran untuk menahan senjata musuh. Daud meyakini bahwa Allah yang melindunginya dari segala sesuatu seperti perisai ketika berperang. Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi mengandalkan perlindungan yang daripada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Selain Daud yakin Tuhan sebagai perisai, di dalam hidupnya Daud juga yakin Tuhan menjawab doanya. Mazmur 3 ayat 5 berkata demikian, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Daud juga yakin bahwa Tuhanlah sumber pertolongannya. Ketika dia berseru, ketika dia berdoa, Tuhan akan menjawab dari gunungnya yang kudus. Dan Daud pun yakin bahwa Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Mazmur 3 ayat 4b berkata demikian, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengangkat kepala adalah gambaran dari kemenangan. Dan kepala yang tertunduk itu menggambarkan kekalahan. Kepala tertunduk juga menggambarkan rasa bersalah. Kepala tertunduk juga gambaran dari rasa malu. Seperti kita melihat di tayangan-tayangan televisi, bagaimana ketika melihat baik itu orang-orang jahat, penjahat-penjahat yang ditahan maupun mereka yang ditangkap oleh KPK, ketika mereka ditayangkan, ketika di televisi, mereka akan menundukkan kepala. Walaupun memang ada sebagian yang ketawa-ketawa, tapi kebanyakan sebagian besar mereka akan menundukkan kepalanya. Karena apa? Karena dia merasa salah, dia merasa malu. Tetapi kembali lagi, kepala yang terangkat menyatakan kepastian, kemenangan, keyakinan. Daud yakin, Engkaulah yang mengangkat kepalaku, Engkaulah yang memberi kemenangan, dan Engkaulah kemuliaanku, Tuhan saja yang mulia. Bagaimana respon Daud dalam menghadapi pergumulan? Daud yakin. Yang kedua adalah Daud yakin kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti menolong, pasti menjawab doanya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara semuanya? Ketika kita menghadapi persoalan pergumulan, apakah iman kita menjadi kendor? Ataukah sebaliknya pergumulan itu menguatkan iman dan keyakinan kita kepada Tuhan? Menjadikan Tuhan sebagai sumber satu-satunya pertolongan hidup kita. Pilihan ada di tangan kita, bukan dari kata orang. Kemudian respon yang ketiga, berserah kepada Tuhan. Mazmur 3 ayat 6 berbunyi demikian, Aku membarikan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Mazmur 3 ayat 7, Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bayangkan, coba kita bayangkan. Bagaimana Daud dapat begitu tenang, tidak panik, dan tidak khawatir dalam menghadapi masalahnya. Bahkan di ayat 6 tadi dikatakan bahwa dia membaringkan diri lalu tidur dengan nyenyak, tidur dengan pulas. Bukan tidur-tidur ayam, tidur dengan pulas, mungkin ngorok kali. Karena dia percaya kepada Tuhan, maka dia mendapatkan ketenangan. Itulah sebabnya mengapa Daud bisa tidur pulas. Dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, menyerahkan seluruh persoalannya kepada Tuhan, dan meyakini bahwa Tuhan sanggup menolong. Sebenarnya pergumulan seperti yang Daud alami ini bisa membuat orang stres. Saya yang tidak mengalami pergumulan seperti Daud pun pernah mengalami yang stres.
Akibat dari stres salah satunya adalah sulit tidur. Dan yang terparah, mungkin yang terparah adalah sakit perut. Perut melilit-lilit seperti nggak tahu rasanya sakit apa. Dan kalau bisa jangan pernah mengalami, nggak enak sakit. Tetapi Daud tidak mengalami hal itu. Karena Daud tidak tenggelam dalam ketakutan. Daud tidak tenggelam dalam kekhawatiran dan kesedihan. Namun dia menyerahkan seluruh persoalannya, pergumulannya, dan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara semuanya? Apakah ketika pergumulan itu ada kita stres sampai tidak bisa tidur? Memikirkan terus-menerus atau sebaliknya seperti Daud kita berserah kepada Tuhan. Bersyukurlah bila saat ini kita masih bisa menikmati hidup dan masih bisa tidur dengan pulas dan bangun tidur dengan segar dan dapat melakukan aktivitas kita dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara semua yang dikasihi Tuhan, pergumulan, persoalan hidup akan selalu ada selama kita hidup. Untuk itu arahkan hati kepada Tuhan. Pandanglah Tuhan yang mampu mengatasi segala persoalan. Sekalipun jalan Tuhan terkadang tidak kita mengerti, tapi satu hal yang kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan yang mendatangkan kebaikan. Dari renungan yang telah kita baca dan kita dengar tadi dapat kita simpulkan bahwa pertama, saat kita berada di dalam pergumulan, persoalan yang menghimpit hidup kita, sikap hidup kita, respon kita menentukan kemenangan kita. Kedua, datanglah kepada Tuhan, bukan datang ke tempat lain yang belum tentu bisa menjawab dan memberi jalan keluar bagi semua persoalan dan pergumulan kita. Ketiga, yakinlah kepada Tuhan dan berserah kepadanya. Menghadapi persoalan itu bersama-sama dengan Tuhan. Sebab bersama Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatu dan Tuhan yang akan memberi kemenangan. Apa yang menjadi pergumulan Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya saat ini? Mungkin sedang menghadapi kebutuhan yang tak terselesaikan, yang membuat saudara semuanya berada di ambang keputusasaan, atau pergumulan dalam masalah kesehatan. Dokter mungkin telah memvonis penyakit saudara tak mungkin bisa disembuhkan. Atau masalah ekonomi, banyak orang bilang keadaan ekonomi kita akan semakin sulit dan harapan untuk pulih kembali akan membutuhkan waktu lama. Atau masalah rumah tanggamu yang mungkin tak bisa diselamatkan lagi. Ingatlah, apa yang terlihat kasat mata mungkin terlihat mustahil saat ini. Namun percayalah, di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan dan kuasa firman-Nya. Maka kita akan melihat tangan Tuhan bekerja. Tuhan, ku memandang hanya kepadamu. Ku tak akan goyah bila bersamamu. Tuhan, hatiku bersuka karenamu, jiwaku pun bersorak bila bersamamu. Engkaulah sumber kehidupanku, sukacitaku dalammu. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan namamu dalam setiap langkahku, segala perbuatanku. Imanku tak goyah, ku sandarkan pengharapanku hanya kepadamu, Yesus Tuhan Bapa dan Rajaku. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan yang singkat ini berguna ketika kita sedang dalam pergumulan atau masalah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya.
bahwa kita harus bijak dalam merespon segala sesuatu. Sebab manusia pasti mempunyai respon yang berbeda-beda. Tetapi apapun persoalan yang dihadapinya, kita harus bertindak bijak dalam menghadapi segala sesuatu itu. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita minggu ini. Kita tutup dengan doa. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kasih setiamu yang tak berkesudahan buat segenap jemaat, pemimpin pelayan hamba-Mu di tempat ini. Kami sungguh merasakan kasih kuasa-Mu yang semakin nyata menyertai kehidupan kami hari demi hari Tuhan. Sungguh Bapa, kami bersyukur buat perlindungan-Mu Tuhan di tengah masa yang sukar ini. Kami merasakan pertolongan Allah, kami merasakan kuasa-Mu yang bekerja, kami merasakan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami boleh ada sebagaimana ada kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur dan kami boleh berterima kasih buat semua kemurahan dan kebajikan yang Engkau berikan kepada kami untuk menghadapi hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa bahwa kami semua jemaat di tempat ini, memimpin pelayan hamba-Mu bersama keluarganya untuk tetap setia memelihara iman, tetap setia beribadah kepadamu, tetap setia melakukan tugas pelayanan dan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa Tuhan supaya Tuhan memberkati seluruh jemaat di tempat ini bersama pelayan hamba-Mu dan keluarganya, supaya kami menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang berbahagia, keluarga yang sejahtera Tuhan. Tuhan juga memberkati kesehatan seluruh jemaat di tempat ini. Kami percaya perlindungan-Mu ada pada kami. Engkau menjauhkan kami dari yang jahat, melepaskan kami dari segala kuasa kegelapan dan membebaskan kami dari sakit penyakit apapun juga termasuk dari pandemi ini Tuhan. Engkau memberkati usaha, bisnis, pekerjaan, ekonomi, keuangan sehingga semua boleh berhasil dan jemaat, pemimpin pelayan hamba-Mu bersama keluarganya boleh beruntung Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati anak-anak bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus, aman dalam naungan-Mu, diberkati yang telah bekerja, diberkati yang masih sekolah, diberi masa depan indah bersama Yesus. Engkau memberkati orang-orang tua hidup rukun bersama anak-anak mantu cucunya, memberkati cita-cita dan kerinduan mereka, boleh mereka dialami dalam kehidupan mereka seturut kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Dalam pemeliharaan tangan Tuhan, mereka tidak akan kekurangan apapun juga. Bahkan tangan Tuhan menopang orang-orang tua tidak akan jatuh tergeletak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya oleh kuasa-Mu yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Tuhan teguhkan, yang kekurangan Tuhan berikan kelimpahan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, dan yang sakit Tuhan sembuhkan. Terpujilah nama-Mu. Kami juga percaya Tuhan di tengah pandemi ini Tuhan tetap memberkati Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, adil dan makmur. Indonesia dijauhkan dari segala keributan, huru-hara, penjarahan, pembakaran, perusakan, pertengkaran etnis apapun juga Tuhan, dan bahkan juga Tuhan mampukan Indonesia dilalukan dari pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat jemaat tempat ini yang berulang tahun, buat Jaden yang akan berulang tahun tanggal 31 Oktober Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati pertumbuhan Jaden menjadi anak yang sehat, cerdas, kuat, aman dalam naungan-Mu. Engkau menjaga Jaden sebagai biji mata-Mu, dijauhkan dari kecelakaan dan mara bahaya. Jaden akan bertumbuh menjadi anak yang berprestasi, membanggakan kedua orang tuanya. Engkau berkati kedua orang tuanya, hamba-Mu Tulus dan Penny, juga bersama saudaranya Joy dan Velu Tuhan. Mereka sebagai satu keluarga yang hidup rukun Tuhan, dan mata Tuhan tertuju kepada mereka. Engkau menyinari mereka dengan wajah-Mu, mereka penuh damai serta sukacita. Engkau disenangkan oleh pelayanan keluarga ini Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan. Bila Tuhan memberkati setiap cita-cita dan kerinduan mereka boleh terjadi dalam kehidupan mereka seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh mengakhiri ibadah ini. Kami percaya kami akan menerima berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan indah bersama Roh Kudus menyertai kami semua mulai siang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Allah baik, ya Allah baik. Kasih jempol buat Tuhan.